Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Semakin menyala, banyak jiwa terguncang melihat perubahan besar di hidupmu. Namun, penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Swords, ada The Lovers, ada Two of Swords, ada Nine of Wands, dan di sini ada The Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Swords. Saya melihat di sini untuk sebagian kamu kayaknya sudah bersiap untuk move on ya. Sudah bersiap untuk melangkah lagi. Karena ada sebagian kamu yang saat ini mungkin berpisah atau ditinggalkan, dikhianati atau dibohongi dengan mungkin dengan pasangan atau teman atau partner atau siapapun di sini. Saya melihat kamu sudah lebih move on untuk tidak lagi mau melihat ke belakang, untuk maju, untuk meninggalkan apapun yang nyakitin perasaan kamu. Dan saya merasakan langkah yang kamu ambil ini akan membawa kamu kepada perubahan. Perubahan besar, keberanian kamu mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya membawa kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Artinya akan ada kehidupan yang semakin menyala di sini ya. Dan bahkan banyak jiwa yang tergoncang melihat perubahan besar di hidupmu karena Karena perubahan yang benar-benar kamu rasakan ini adalah perubahan yang mungkin melebihi ya dari apa yang kamu pikirkan, dari apa yang kamu ekspektasikan. Ini bisa saja jiwa-jiwa yang tergoncang ini bisa tentang mantan, orang-orang yang nyakitin kamu dulu, orang-orang yang bohongin atau mengkhianati atau zolimin kamu. Mereka yang mungkin di sini nggak nyangka di sini kamu benar-benar move on, kamu sudah benar-benar melupakan, kamu sudah benar-benar berdamai, sudah tidak mau memendam kemarahan, sudah tidak mau memendam kebencian. Dan di sini kayaknya kamu sudah lebih tahu arah ya, kamu sudah lebih tahu tujuan, kamu sudah merasa hidup kembali. Karena mungkin banyak hal-hal yang nyakitin ya dulunya yang membuat kamu ada juga ketakutan, kekhawatiran. Tetapi semua itu akan kalah dengan keberanian dalam diri kamu. Semua ketakutan itu akan kamu kendalikan. Karena di sini kamu percaya kepada diri kamu sendiri.
Ada keberanian dalam diri kamu, yakin bahwa langkah yang kamu ambil ini akan benar-benar membawa kamu ke kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi di sini kamu sudah move on ya, sudah tidak mau lagi melihat ke belakang, karena mungkin ada aja ya mungkin mantan yang pengen balikan, ada aja mantan yang pengen minta maaf, atau teman yang nyakitin kamu dekat lagi sama kamu. Tapi kamu udah move on, memaafkan oke, karena kamu nggak mau nyimpan kemarahan, karena kamu nggak mau menyimpan kebencian. Tapi mungkin untuk kembali dekat, kembali menjalin hubungan, kayaknya enggak, karena kamu nggak mau merusak kehidupan kamu ke depannya dengan sesuatu hal yang pernah nyakitin kamu. Kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik dan yang baru, oke? Pertemanan yang baru, circle yang baru, hubungan yang baru, yang tentunya yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Dan di sini ada the lovers. Ini saya kaitkan dengan seseorang ya. Ada sosok yang akan nantinya boleh dikatakan ini akan menyelamatkan kehidupan kamu dari kesedihan, keterpurukan, penderitaan. Ada sebagian kamu yang saat ini berjuang ya. Ada yang mungkin sudah pernah menikah, tiba-tiba berpisah atau bercerai. Ya, memaksa kamu harus struggle, harus berdiri di kaki kamu sendiri, harus banting setir, harus menafkahi, harus bekerja. Ya, tapi di sini saya merasakan ada sosok hebat yang akan mampu menyelamatkan kehidupan kamu di sini. Karena ini tidak hanya tentang diri kamu, ini tentang keluarga, anak-anak, orang tua. Jadi di sini ada seseorang yang akan benar-benar mampu menyelamatkan kehidupan kamu. Meski sebenarnya kamu sendiri mampu ya. Sebenarnya kamu sendiri mampu untuk memberikan kebahagiaan untuk mereka. Tapi di sini ya pastinya kamu butuh partner dalam hidup, pasangan dalam hidup. Dan seseorang ini tidak hanya menjadi pasangan, tapi juga bisa menjadi partner kamu. Ada banyak hal positif yang akan dia berikan kepada kamu yang membuat kamu mampu untuk mengeluarkan potensi yang ada pada diri kamu. Jadi ini kayaknya komplit ya, sesuatu hal yang luar biasa, hal hebat ya, dimana ini mampu membuat kamu menjadi seseorang, oke, yang punya punya potensi, punya kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Artinya ya ini adalah keberuntungan. Artinya ada setiap apapun yang terjadi itu ada alasannya. Dan ternyata pilihan dan keputusan yang kamu buat ini adalah sesuatu hal yang tepat, yang pada akhirnya membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik ya. Itu mungkin banyak orang yang iri, banyak orang ya pro dan kontra, banyak orang yang dukung tapi juga ada yang tidak. Ada juga yang mungkin matahkan semangat kamu. Oke, ada juga yang terang-terangan ngomong kalau itu tidak baik untuk kamu. Tapi apapun ya yang orang lain pikirkan, karena ada orang yang setuju dan tidak setuju, itu hal yang normal terjadi. Tapi ya di sini kamu akan lebih lebih bisa merasakan apa yang terbaik, karena apapun penilaian orang, apapun pendapat orang, ya ujung-ujungnya kamu yang berhak memilih untuk kehidupan kamu. Kamu yang berhak memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan kamu. Jadi jangan terlalu terbebani dengan pendapat orang yang membuat kamu patah semangat, yang mematahkan semangat kamu. Tetap melangkah jika kamu anggap itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena di sini kamu mampu untuk lebih menyatukan antara hati, pikiran, logika, lebih realistis untuk bisa memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, bukan berdasarkan apa yang orang bicarakan tentang kamu. Oke, karena hidup tidak lepas ya, tidak lepas dari pilihan yang mungkin sulit, tapi yakin di sini dengan apapun yang pernah terjadi dulunya, ke depannya kamu akan mampu untuk tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke, karena hidup itu pasti akan pernah berada dalam situasi yang harus memilih, harus mendengarkan ini, harus mendengarkan itu. Oke, pendapat ini, pendapat itu.
Tapi semua kembali lagi kepada diri kamu, karena kamu yang menjalani, kamu yang lebih tahu apa yang buat kamu bahagia dan apa yang tidak. Jangan memaksakan pendapat orang atau mengikuti pendapat orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, jujur terhadap diri kamu sendiri, jangan ada lagi kepura-puraan. Ada juga yang mungkin sebagian kamu yang masih berpura-pura untuk mendapatkan sesuatu hal, tidak menjadi diri kamu sendiri. Jangan, oke? Di sini ada Nine of Wands, ini juga tentang sebuah penantian ya. Ada juga yang kayaknya masih sendiri setelah berpisah atau bercerai, masih betah dengan kesendirian, tetapi kayak sebenarnya kamu butuh seseorang, tetapi masih ada keraguan-raguan, masih ada ketakutan. Itu wajar sih, karena mungkin banyak hal yang terjadi ya di masa lalu. Tapi di sini kamu harus mampu untuk lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik. Jadi ada skalanya, kamu juga harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Jangan terlalu keras ya. Jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri yang mungkin terlalu menutup diri, selalu mengatakan tidak. Oke, karena mungkin terlalu khawatir atau terlalu takut, yang pada akhirnya di sini kamu akan stuck di keadaan yang seperti itu. Jadi tumbuhkan kepercayaan di diri kamu, yakin terhadap diri kamu, buka hati kamu ya tentunya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Jangan terlalu keras terhadap diri kamu, ya ikuti alur kehidupan. Jangan melawan alur, oke? Jangan melawan arus. Ikuti alur kehidupan, yakin di saat kamu melakukan yang terbaik, maka hal-hal yang baik itu juga akan datang kepada kamu. Di sini juga ada The Hermit ya. Ini juga tentang kamu berusaha untuk lebih merenung, untuk lebih bisa mengevaluasi, mengintrospeksi diri tentang apapun yang pernah terjadi dulunya ya. Mungkin pernah melakukan kesalahan di sini, karena kita tidak pernah lepas ya dari kesalahan yang pernah dilakukan dan terkadang membuat dalam penyesalan yang sangat mendalam. Ada sebagian kamu yang mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah memilih hal yang salah. Sebenarnya kamu tahu itu salah, tetapi kamu karena ego, karena ambisi, karena hawa nafsu, atau karena keinginan sesaat, kamu tetap melakukan. Ada yang seperti itu. Tapi di sini semua yang terjadi itu yang pada akhirnya membuat kamu menyesal, yang pada akhirnya membuat kamu lebih merenung, berusaha untuk evaluasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang terpenting. Ini juga sebagai bahan renungan ya, untuk kamu yang mungkin sampai saat ini masih melakukan kesalahan, atau mungkin menjalani hubungan yang salah, atau ada hubungan yang mungkin terlarang. Apapun ya di sini, ini juga bentuk introspeksi diri untuk tidak melakukan hal yang salah, oke? Untuk lebih kembali ke jalan yang tepat, oke? Untuk lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, untuk percaya bahwa yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Jadi jangan terlalu memaksakan, ikuti alur kehidupan. Selagi kamu melakukan hal yang baik, maka hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada take change on, ada reaction, ada trouble, ada question. Di sini juga ada what you want. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan perubahan itu harus diawali dari diri kamu sendiri ya. Jika kamu menginginkan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kamu, ya mulai perubahan kecil dalam diri kamu. Lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih mementingkan diri kamu sendiri, bukan egois ya, tetapi lebih untuk menjaga diri kamu. Waspada terhadap sesuatu hal yang bisa saja terulang lagi. Ada hal yang mungkin dulunya mengkhianati kamu, ada hal yang dulunya bohongin kamu. Jadi di sini kamu sudah lebih fokus terhadap diri kamu sendiri.
Oke, bukan egois ya, tetapi lebih menjaga mental, pikiran, perasaan agar tidak tersakiti lagi. Dan saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih kayak menghindar dari masalah ya. Ya mungkin ada aja orang yang mau bikin masalah sama kamu, ada aja orang yang pengen bersaing dengan kamu, ada aja orang yang cari-cari masalah sama kamu. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih kendalikan emosi, kendalikan udah tidak terbawa emosi. Kamu sudah mampu untuk kendalikan kemarahan kamu karena kamu nggak mau banyak nambah-nambah masalah dalam hidup kamu ya, lebih menghindar tentang perdebatan. Ya mungkin di sini ada perdebatan antara teman atau keluarga atau siapapun. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk kontrol diri kamu untuk tidak terbawa emosi. Karena nantinya jika kamu emosi, ikut-ikutan marah, ya pada akhirnya nanti itu sama aja kamu seperti dia. Jadi kamu sudah lebih dewasa ya dalam menyikapi segala hal. Sudah lebih bijak dalam segala hal. Ya tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan tersebut. Artinya kamu sudah punya reaksi yang positif terhadap apapun yang menimpa kehidupan kamu. Karena hidup terkadang penuh dengan kejutan ya, ada aja yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada aja yang terjadi tidak terkendali, tetapi di sini kamu sudah mampu untuk mengendalikan diri kamu. Artinya kamu sudah punya reaksi yang positif terhadap hal-hal yang nyakitin perasaan kamu, ya lebih dewasa aja, lebih nggak mau terlalu larut dalam kemarahan. Ya udah, kamu sudah mampu untuk membuat batasan dalam diri kamu. Ada anxiety juga di sini, ada trouble juga di sini ya. Hidup tidak lepas ya dari permasalahan. Terkadang ada juga ketakutan, ada kekhawatiran juga dalam diri kamu. Tapi apapun itu di sini memang dulunya mungkin ketakutan yang mengendalikan kamu, yang bikin kamu nggak berani untuk melangkah, yang bikin kamu nggak berani untuk melakukan sesuatu hal. Tapi di sini sepertinya banyak hal yang berubah. Di sini kamu yang akan mampu untuk mengendalikan ketakutan tersebut, kecemasan atau kekhawatiran. Karena kamu ingin sebuah perubahan. Jika kamu ingin perubahan ya tentunya kamu harus meredam, kendalikan ketakutan, kekhawatiran. Karena sebenarnya itu normal ya terjadi, karena memang ada hal-hal yang terjadi yang membuat kamu seperti itu. Tapi jangan biarkan larut, oke? Kamu harus lawan semua itu. Karena mungkin banyak ya yang mungkin kamu pertanyakan dalam pikiran kamu saat ini, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi dalam kehidupan kamu, kenapa masalah mungkin bertubi-tubi, belum selesai satu masalah udah datang masalah yang baru lagi. Banyak yang mungkin menjadi pertanyaan dalam pikiran kamu. Tetapi kembali lagi di sini, kamu berusaha untuk tenang menghadapi apapun. Artinya kamu sudah lebih tahu strateginya. Kamu tidak mau menggebu-gebu, tidak mau memaksakan. Kamu sudah tahu bagaimana cara harus bersikap, harus bereaksi terhadap sesuatu hal yang terkadang di luar kendali. Karena di sini kamu fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap perubahan dalam kehidupan kamu. Baik itu tentang hubungan, atau mungkin tentang karir, atau asmara, atau apapun di sini, atau bisnis, apapun itu. Kau fokus terhadap tujuan kamu. Kamu tidak mau banyak hal yang mungkin di sini terjadi yang membuat kamu berhenti untuk melangkah. Karena dalam langkah yang kamu lakukan ini nanti banyak aja ya ujian cobaannya, tapi di sini kamu berusaha untuk melewatinya, berusaha untuk tenang, untuk benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini bisa memberikan manfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun yang kamu hadapi saat ini, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani,
untuk tidak lari dari kenyataan apapun dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.